Jin Ifrit. Jin Ifrit adalah jenis jin paling kuat dan pemberontak yang diciptakan dari api menyala-nyala. Tubuhnya digambarkan besar seperti raksasa, bercahaya merah, bertanduk, dan bersayap, sehingga penampilannya sangat menyeramkan. Ia super cerdas, sombong, dan sulit dikendalikan, sering muncul dalam cerita 1001 Malam sebagai jin yang dipenjara di lampu ajaib. Ifrit suka menantang manusia, merusak benda, atau membawa malapetaka besar kalau tidak diurus dengan benar. Di Indonesia banyak orang cerita kalau rumah tiba-tiba berantakan atau ada suara aneh malam hari bisa karena Ifrit. Meski begitu, jin ini tetap takut pada ayat Al-Quran dan doa perlindungan. Kalau kita rajin baca ta'awudz dan isti'adzah, insya Allah Ifrit tidak akan berani mendekat. Ia mengingatkan kita bahwa ada makhluk gaib yang jauh lebih kuat dari manusia, jadi selalu dekatilah Allah. Jin Marit. Jin Marit dikenal sebagai jin paling kuat dan angkuh di antara semua jenis jin, bahkan lebih hebat dari Ifrit. Ia sering dikaitkan dengan air, laut, dan cuaca. Maka dari itu, ia suka tinggal di samudra dalam atau sungai besar. Tubuhnya raksasa, bisa mengubah ukuran sesuka hati dan punya kekuatan mengendalikan air, badai, serta sihir tingkat tinggi. Marit sangat sombong, sulit ditundukkan, tapi kalau berhasil dikalahkan melalui doa atau perjanjian kuat, ia bisa mengabulkan keinginan luar biasa. Dalam mitologi Arab, Marit sering muncul sebagai jin biru raksasa yang memberikan harta atau kekuatan. Di cerita rakyat, ia bisa menenggelamkan kapal atau membanjiri daerah kalau marah. Meski kuat, Marit tetap ciptaan Allah dan kalah oleh bacaan Al-Quran. Kita diingatkan untuk tidak sombong seperti dia dan selalu minta perlindungan saat berada di tempat air. Jin Korin. Jin Korin adalah jin pendamping pribadi yang diberikan Allah kepada setiap manusia sejak lahir sampai mati. Ia seperti bayangan gaib yang selalu mengikuti kita, tahu segala rahasia dan kebiasaan kita. Kalau manusia rajin ibadah dan baik, korinnya juga bisa ikut tenang dan membantu. Tapi kalau kita suka maksiat, korin ini akan semakin kuat menggoda dari dalam hati. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa setiap orang punya korin dari golongan jin. Ia suka membisikkan pikiran buruk, membuat kita ragu saat sholat, atau tergoda dosa kecil yang lama-lama menjadi besar. Di Indonesia banyak yang cerita kalau tiba-tiba ada pikiran aneh atau was-was berat. Itulah kerjaan korin. Cara mengalahkannya adalah dengan memperbanyak zikir, sholat, dan membaca Al-Quran setiap hari. Korin mengajarkan bahwa musuh terbesar kita bisa berada sangat dekat, yaitu di dalam diri sendiri. Jin Wasnan. Jin Wasnan tugasnya membuat manusia mengantuk berat tepat saat mau berbuat baik. Ia punya kekuatan khusus untuk melemahkan otot mata dan menenangkan saraf, sehingga tiba-tiba kelopak mata sangat berat. Biasanya menyerang saat ingin sholat subuh, belajar, atau mendengarkan nasihat agama. Anak kecil yang disuruh belajar atau orang tua yang mau bangun tahajud sering jadi korban wasnan. Ia sangat licik karena tidak terlihat, hanya efeknya yang kita rasakan, mengantuk mendadak, padahal sebelumnya masih segar. Banyak orang mengira cuma capek biasa, padahal itu godaan jin wasnan. Cara mengusirnya adalah dengan membaca doa bangun tidur, istighfar, dan langsung berwudu kalau mulai ngantuk saat ibadah. Wasnan mengingatkan kita bahwa setan menyerang di saat-saat kebaikan, jadi jangan tunda ibadah meski mengantuk sedikit. Jin Dasim. Jin Dasim spesialis merusak rumah tangga suami istri hingga berujung perceraian. Ia suka masuk ke rumah kalau penghuninya lupa membaca salam atau basmalah saat masuk. Tugasnya menanamkan rasa benci, curiga, dan pertengkaran kecil yang lama-lama menjadi besar. Dasim juga membuat suami istri lupa saling menghargai sehingga hal sepele menjadi masalah besar. Di Indonesia banyak kasus rumah tangga tiba-tiba ribut tanpa sebab jelas. Bisa jadi itu karena jin Dasim. Ia sangat senang kalau ada makanan atau minuman di rumah tanpa dibaca basmalah, karena ia bisa ikut makan bersama. Cara mengusirnya adalah selalu membaca basmalah saat masuk rumah, makan, atau tidur plus rutin sholat berjamaah. Dasim mengajarkan betapa pentingnya menjaga adab rumah tangga dan selalu mengingat Allah di setiap kegiatan sehari-hari. Jin Khanzab. Jin Khanzab adalah pengganggu sholat paling terkenal.
Ia datang saat kita sudah takbiratul ihram lalu membisikkan was-was, pikiran duniawi, atau membuat kita lupa jumlah rokaat. Tujuannya agar sholat kita tidak khusyuk, bahkan sampai tertunda atau ditinggalkan. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kalau merasa diganggu khanzab, segera minta perlindungan kepada Allah dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Di Indonesia banyak jamaah yang tiba-tiba pikirannya melayang saat sholat, dan itulah kerjaan khanzab. Ia sangat aktif di masjid atau saat orang mau sholat malam. Cara mengalahkannya adalah dengan konsentrasi penuh, membaca ta'awudz sebelum sholat, dan memperbanyak zikir. Khanzab mengingatkan kita bahwa musuh terbesar saat mendekat ke Allah justru datang saat beribadah. Jin A'war. Jin A'war ahlinya menghasut manusia agar terjerumus ke perbuatan zina dan maksiat syahwat. Ia meniupkan nafsu dari dalam, membuat orang lemah terhadap godaan lawan jenis, pornografi, atau hubungan haram. Anwar sangat aktif di kalangan muda, membuat mereka merasa cinta padahal hanya nafsu semata. Ia bisa membuat wanita terlihat lebih cantik di mata pria atau sebaliknya. Di era medsos sekarang, Anwar semakin kuat karena banyak konten yang memicu syahwat. Cara mengusirnya adalah menundukkan pandangan, menjauhi hal-hal haram, dan memperbanyak puasa serta sholat. Anwar mengajarkan bahwa nafsu adalah musuh dalam selimut, dan hanya dengan iman kuat kita bisa menang. Jin Shabru. Jin Shabru tinggal di dalam pembuluh darah manusia dan menggoda dari dalam tubuh. Ia membuat kita mudah marah, gundah, atau tergoda maksiat tanpa sebab jelas. Shabru selalu dekat, ikut mengalir bersama darah sehingga bisikannya terasa seperti pikiran sendiri. Ia suka membuat orang gelisah saat mau berbuat baik atau tiba-tiba ingin berbuat dosa. Banyak orang merasa kenapa tiba-tiba pengen begini, padahal itu syabru. Cara mengusirnya adalah dengan rutin membersihkan tubuh dan hati melalui wudhu, mandi sunnah, serta membaca Al-Quran yang masuk ke dalam jiwa. Syabru mengingatkan bahwa godaan bisa datang dari dalam diri kita sendiri, jadi jaga hati dan tubuh selalu suci. Jin Houl. Jin Houl adalah jin pemakan mayat yang menghuni kuburan dan padang pasir. Ia bisa berubah wujud menjadi manusia cantik, hewan, atau apa saja untuk menyesatkan musafir lalu memangsanya. Houl suka minum darah dan makan daging manusia, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Dalam cerita Arab klasik, Houl sering muncul di malam hari dekat pekuburan dengan mata merah menyala dan suara mengerikan. Di Indonesia, cerita kuntilanak atau genderuwo kadang mirip dengan Houl. Ia sangat buas dan ditakuti karena keganasannya. Cara melindungi diri adalah dengan selalu membaca ayat kursi, doa keluar rumah, dan tidak keluar malam sendirian tanpa zikir. Houl mengingatkan kita bahwa alam kubur pun ada penghuninya yang mengerikan. Jin Syaiton. Jin Syaiton adalah sebutan untuk semua jin jahat dan pembangkang yang dipimpin iblis. Tugas utamanya menggoda manusia agar jauh dari Allah, melakukan dosa besar maupun kecil. Syaiton bisa berbentuk apa saja, termasuk manusia yang jahat dan selalu mencari celah untuk masuk ke hati kita. Ia ahli was-was, tipu daya, dan membuat dosa terlihat indah. Dalam Al-Quran, syaiton disebut musuh nyata bagi manusia. Di kehidupan sehari-hari, setiap godaan untuk bohong, iri, atau malas ibadah bisa jadi dari syaiton. Cara mengalahkannya adalah dengan iman yang kuat, sholat 5 waktu, dan selalu berlindung dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaiton mengajarkan bahwa perjuangan melawan kejahatan adalah seumur hidup, tapi dengan Allah kita pasti menang.